Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bu Fani dalam pembelajaran IPS. Kita masih di dalam bab 1 chapter 4. Hari ini kita akan bahas mengenai keadaan alam Indonesia. Teman-teman udah pasti tahu dong bagaimana keadaan Indonesia, karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Sudah ada gambaran tuh mengenai bagaimana sih keadaan alam di Indonesia. Nah, kita akan mulai. Hari ini kita akan mempelajari 3 materi mengenai potensi sumber daya alam Indonesia, iklim di Indonesia, serta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mulai masuk nih mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam itu adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ingat, segala sesuatu yang berada di alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia itu yang disebut dengan sumber daya alam. Teman-teman sebelumnya pasti pernah mendengar juga mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui, yang tidak bisa diperbaharui, dan tidak akan habis. Nah, kita bahas satu-satu. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus dengan penggunaan yang wajar, itu tidak akan habis atau bisa diperbaharui kembali, atau ketika pun misalkan sudah mulai sedikit itu bisa kita perbaharui atau bisa kita kembangkan kembali gitu agar bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, tanah pertanian, dan hutan. Kayak tumbuhan sudah mulai sedikit nih, nah kita sebagai manusia bisa memperbaharuinya kembali. Tapi berbeda dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis atau tidak bisa diperbaharui kembali. Jadi kalau kita pakai gunakan terus kemudian habis, ya udah selesai gitu. Gak ada lagi yang bisa kita kembangkan atau kita buat ulang gitu. Nah, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan lain-lain. Kenapa kayak minyak bumi, batu bara? Karena itu sudah dari jutaan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu ya dibentuknya gitu. Jadi kita zaman sekarang tuh ya kalau mau ada ya nunggulah jutaan tahun kemudian gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Nah, sumber daya alam yang tidak akan habis ini adalah meskipun dimanfaatkan secara besar-besaran itu tidak akan habis atau tidak akan berkurang gitu, bahkan tidak akan berkurang. Contohnya adalah sinar matahari, angin, dan gelombang laut. Matahari bukan hanya kita aja nih yang menggunakan gitu, tapi seluruh dunia pun bahkan menggunakan sinar matahari atau memanfaatkan sinar matahari. Pertama untuk berjemur, kemudian untuk mengeringkan pakaian gitu ya, sebagai penerangan juga. Nah, tapi sinar matahari tidak habis gitu. Begitu pula dengan angin serta gelombang laut gitu. Itu adalah contoh dari jenis-jenis sumber daya alam. Kita lihat lagi mengenai sumber daya alam. Nah, di sini adalah contoh sumber daya alam. Yang pertama ada air, angin, tanah, sinar matahari, dan barang tambang. Air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Sumber air biasanya dari air hujan, air tanah, air laut, air danau, dan air sungai. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, air juga bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Jawa Barat ada PLTA juga nih. Kemudian si air ini, jumlah air di bumi ini jumlahnya adalah tetap, jadi tidak berkurang pun tidak bertambah. Kenapa? Karena siklus, ada yang namanya siklus air. Jadi air itu terus berputar, kita gunakan nih berkurang, tapi airnya kemudian menyerap ke tanah, mengalir ke sungai, ke laut, kemudian diuapkan akhirnya menjadi hujan, turun lagi ke air tanah, kita gunakan lagi seperti itu. Kemudian ada angin. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan garis pantai dan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin yang sangat besar, yang potensi tersebut bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Terus ada tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam menopang kehidupan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tanah. Jadi daerah-daerah itu nggak semuanya tuh
sama jenis tanahnya gitu, ada yang subur, ada yang enggak gitu. Nah, jenis tanah di Indonesia itu ada jenis tanah kapur, tanah merah, tanah gambut, tanah laterit, dan tanah margal. Bahkan masih ada lagi nih jenis tanah selain dari tanah-tanah ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada sinar matahari. Sinar matahari kenapa? Karena Indonesia terletak di wilayah khatulistiwa atau dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga banyak sekali mendapatkan sinar matahari. Bahkan kayak kita tuh mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun gitu. Kemudian yang terakhir ada barang tambang. Wilayah Indonesia sangat kaya dengan hasil alam berupa barang tambang melimpah dari Pulau Sumatera hingga Papua. Itu melimpah banget barang tambangnya, tapi barang tambang kan termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Apabila terus digunakan secara terus-menerus, apalagi berlebihan, maka sumber daya alam barang tambang ini bisa habis. Oke, kita lihat ini adalah persebaran dari sumber daya alam yang tersebar di Indonesia. Nah, masih berkaitan dengan materi peta, guys. Ini adalah peta khusus, termasuk ke dalam jenis peta khusus. Peta khusus ya, karena hanya menggambarkan mengenai sumber daya alam berupa barang tambang. Di sini ada persebaran mengenai aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, dan lain-lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat barang tambangnya. Di sini ada minyak bumi. Minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian batu bara juga sebagai bahan bakar. Tembaga itu bisa digunakan untuk pelengkap peralatan rumah tangga. Bauksit itu adalah bahan baku dari aluminium, bisa digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau bahan-bahan rumah tangga. Kemudian ada timah. Kemudian timah itu untuk peralatan rumah tangga juga bisa. Kemudian ada biji besi sebagai bahan baku pembuatan besi. Kemudian ada emas untuk perhiasan ya, gas alam untuk bahan bakar. Kemudian ada nikel untuk pelapis anti karat. Jadi kalau ada barang-barang dari besi kemudian ingin anti karat, itu bisa dilapisi oleh nikel. Kemudian ada mangan. Ini mangan adalah bahan baku untuk besi dan baja. Kemudian ada aspal. Teman-teman udah pasti tahu aspal ini digunakan untuk apa? Untuk pembuatan jalan. Kemudian terakhir ada belerang. Nah, belerang ini dimanfaatkan oleh industri obat-obatan dan juga untuk pembuatan korek api. Selanjutnya kita langsung aja bahas mengenai iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang lama. Jadi guys, harus bisa dibedakan. Ada yang namanya iklim, ada yang namanya cuaca. Nah, kalau iklim itu wilayahnya luas. Kalau cuaca wilayahnya relatif lebih kecil. Kemudian kalau iklim waktunya lama. Bisa misalkan 6 bulan sekali gitu pergantiannya. Kalau cuaca itu bahkan bisa nggak hitungan jam juga sudah bisa berubah gitu. Dan kalau misalkan iklim satu Indonesia nih tropis, kalau cuaca di Cianjur bisa aja hujan, tapi kita pindah ke Cianjur sebelah mana bisa jadi tidak hujan gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan cuaca dan iklim ya. Nah, iklim di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iklim musim, kemudian ada iklim matahari atau iklim tropis, terus ada iklim laut. Nah, iklim musim ini yang kemarin sudah kita bahas di materi mengenai letak geografis Indonesia. Nah, kita bahas lagi iklim musim atau iklim muson. Ini sebenarnya salah. Jadi yang merah itu barat, yang merah itu barat, yang hitam itu timur. Nah, terjadi iklim musim ini terjadi karena perbedaan letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Iklim muson ini berganti tiap 6 bulan sekali. Nah, kita lihat iklim muson barat bertiup mulai bulan Oktober sampai April saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan. Angin bertiup dari Asia ke Australia. Kita lihat tanda panah warna merah mengakibatkan Indonesia mengalami musim penghujan. Ingat, kalau barat itu adalah musim penghujan. Kemudian ada iklim muson timur.
Angin muson timur bertiup pada bulan April sampai Oktober. Kebalikannya nih, saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara, angin bertiup dari Australia ke Asia yang menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Dilihat tanda panah warna hitam. Jadi dari Australia nih menuju ke Asia. Kenapa bisa musim kemarau di Indonesia? Karena angin atau awan-awan dari Australia itu membawa uap-uap panas atau hawa-hawa panas, sehingga ketika melewati Indonesia hawa-hawa panas itu diturunkan, jadi kayak kerasa kering gitu ya, angin nyatu gitu. Maka kemudian di Indonesia mengalami musim kemarau. Kemudian ada iklim tropis atau iklim matahari. Nah guys, di Indonesia karena kita dilewati oleh garis khatulistiwa atau berada pada garis lintang 0 derajat, maka kita memiliki iklim tropis. Sedangkan di dunia ini ada 4 iklim. Yang pertama ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Wilayah dingin itu hanya ada di kutub utara dan kutub selatan. Kalau tropis berarti punya 2 musim, termasuk Indonesia nih di dalamnya gitu. Kemudian terakhir ada iklim laut. Iklim laut itu adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut, yang biasanya angin laut itu fungsinya untuk membawa nelayan pulang ke daratan. Kemudian sifat iklim laut ini adalah lembab dan banyak mendatangkan hujan. Curah hujan yang banyak menyebabkan Indonesia memiliki flora yang tumbuh subur. Membahas mengenai flora, kita akan masuk ke dalam materi mengenai flora dan fauna di Indonesia, termasuk ke dalam persebarannya. Yang pertama adalah flora di Indonesia. Para ahli nih menjelaskan atau memperkirakan terdapat sekitar 4.000 jenis pohon dan ribuan jenis tumbuhan berbunga tumbuh di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi penyebaran flora itu adalah tanah dan iklim. Tadi kita bahas mengenai iklim laut juga. Keadaan flora di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada flora bagian barat, flora bagian tengah, serta flora bagian timur. Flora bagian barat adalah hutan hujan tropis, kayak di Cibodas gitu ya, Kebun Raya Bogor gitu. Nah itu adalah hutan hujan tropis. Jadi tanamannya cenderung padat, terus juga menjulang tinggi sehingga sinar matahari itu sulit untuk menembus ke tanah. Kemudian flora bagian barat ini memiliki kesamaan dengan wilayah Asia. Kemudian ada flora bagian Indonesia Tengah. Nah, di situ ada hutan musim atau hutan homogen. Hutan musim ini sesuai dengan namanya, apabila musim hujan berarti daunnya lagi hijau-hijaunya nih gitu ya. Kalau lagi musim kemarau si daunnya itu berguguran. Jadi kuning semuanya, kemudian berguguran. Nah, terus juga homogen, jadi cenderung lebih sama. Kalau hutan jati semua gitu, kita bisa menemukan hutan musim ini di daerah Jawa ya, Jawa Timur gitu, di daerah Madiun gitu. Nah, kemudian ada sabana dan stepa. Sebenarnya sabana dan stepa tuh sama aja, keduanya adalah padang rumput. Yang satu dipenuhi pohon randu atau semak-semak, yang satu enggak. Nah, itu biasa ditemukan di Nusa Tenggara atau di Papua gitu. Nah kemudian Papua masuk ke dalam sini. Flora Indonesia bagian timur itu sama hutan hujan tropis. Kemudian kesamaannya kalau tadi di Asia Barat, kalau Australia memiliki kesamaan dengan wilayah Australia. Kita lihat, nah ini hutan musim. Oh kebalik guys, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Nah, hutan musim itu pohonnya jarang, jadi ada jaraknya. Kemudian ketinggian pohonnya 12 sampai 35 meter. Pada musim kemarau daunnya merenggas. Keganggu. Nah, pada musim kemarau daunnya merenggas dan musim penghujan daunnya kembali bersemi. Kemudian ada hutan hujan tropis. Pohonnya berdaun lebar, daunnya menghijau sepanjang tahun. Terdapat tumbuhan epifit, lumut, palem, dan pohon panjat sejenis rotan. Nah, ini cenderung lebih sulit sinar matahari masuk ke dalam si hutan hujan ya, jadi susah karena memang ketutup sama daun gitu. Nah ini ada sabana atau savana, yaitu padang rumput yang diselingi oleh pohon perdu atau semak-semak. Hutan savana ini atau sabana banyak terdapat di daerah tropis yang memiliki curah hujan relatif kurang. Di wilayah Indonesia, padang sabana bisa dijumpai di daerah Nusa Tenggara. Jadi kayak bukit-bukit Teletubbies gitu ya, cuman ada rumput-rumput doang gitu, padang rumput yang sangat luas. Kita pindah ke faunanya. Fauna di Indonesia diperkirakan memiliki 2
jenis hewan terdiri dari serangga, ikan, unggas, reptil, mamalia, amfibi. Indonesia adalah negara yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan posisi tersebut, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Jadi karena dipengaruhi oleh dua benua ya. Nah, ada fauna Asiatis atau fauna Indonesia bagian barat, ada fauna oriental atau fauna Indonesia bagian tengah. Oriental ini berarti khas Indonesia. Kemudian ada fauna Australiatis atau fauna Indonesia bagian timur yang dipengaruhi oleh wilayah Australia. Begini persebarannya. Nah, kan tadi ada fauna Indonesia bagian barat. Ini aja ya tulisannya, barat. Kemudian ada tengah, dan ada timur. Kalau barat tadi dipengaruhi oleh Asia, kalau timur dipengaruhi oleh Australia ya. Nah, di barat itu ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ada gajah, ada orang utan juga sebenarnya di sini. Kemudian ada badak, ada harimau Jawa, ada banteng, ada elang Jawa. Kemudian ada jalak Bali di sini, kemudian ada juga owa Jawa. Nah, di Kalimantan ada orang utan, ada itu tuh hewan yang menjadi ikon Dufan. Kemudian bekantan ya. Kemudian ada di bagian tengah itu ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo, ada komodo. Kemudian di Sulawesi Utara ada tarsius. Nah, komodo, burung maleo, anoa, babi rusa, tarsius itu menjadi hewan endemik atau hewan khas Indonesia. Jadi kayak cuma ada di Indonesia gitu. Nah, kalau wilayah timur, Indonesia bagian timur itu dipengaruhi oleh Australia. Jadi jenis-jenis yang ada di timur bisa ditemukan juga di wilayah Australia. Ada cendrawasih, ada kakak tua, ada juga kasuari ini, ada kuskus serta walabi. Kalau di Indonesia namanya walabi, kalau di Australia namanya adalah kanguru. Kayak satu jenis tapi kayak beda warna gitu, lebih terang kalau di Indonesia. Gitu mengenai pembagian persebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk membedakan mana bagian barat, tengah, dan timur itu dibatasi oleh garis-garis ini. Nah, garis yang memisahkan barat dengan tengah disebut dengan garis Wallace. Garis Wallace. Kalau yang memisahkan antara tengah dengan timur disebut dengan garis Weber. Jadi Wallace itu barat dan tengah, Weber itu tengah dan timur. Oke, itu mengenai materi sumber daya alam di Indonesia. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.